Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tukusna Jinindra dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 22. Nama saya Salidudu Sokowono Putri, kelas 11 IPS 3 nomor absen 31. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Menjelaskan fungsi sistem peredaran darah, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkat nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme, mengatur suhu tubuh. Golongan darah dan kaitannya dengan transfusi darah. Golongan darah A, B, AB, dan O. Transfusi darah sebaiknya sesuai berdasarkan golongan darah masing-masing. Tetapi untuk golongan darah O bisa transfusi darah ke golongan darah manapun. Tetapi golongan darah O hanya bisa menerima dari O saja. Golongan darah AB bisa menerima transfusi darah semua golongan darah, tetapi hanya bisa transfusi darah ke AB saja. Golongan darah A bisa transfusi ke A dan AB. Golongan darah B bisa transfusi ke B dan A. Vena cava inferior fungsinya adalah membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. 11 katup atrioventrikular. Fungsinya adalah untuk membuat darah yang dapat mengalir dari atrium ke ventrikal. 12 dinding jantung. Fungsinya adalah membuat jantung berdetak dan mencegah supaya jantung tidak bocor. Membedakan pembuluh darah vena dengan arteri. Untuk membedakan pembuluh darah arteri dan vena, ketahui fungsinya masing-masing. Pembuluh darah arteri memiliki fungsi mengangkut darah dari jantung ke seluruh organ tubuh. Darah yang dibawa pembuluh arteri ini mengandung banyak oksigen, sedangkan pembuluh darah vena memiliki fungsi membawa darah menuju jantung. Sistem peredaran darah pada manusia. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari darah dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Menjelaskan proses peredaran limfa. Cairan getah bening atau limfa berwarna kekuning-kuningan karena tidak mengandung lemak. Getah bening berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh kapiler dan dialirkan oleh pembuluh limfa. Pembuluh limfa berasal dari kepala, leher, dada, jantung, dan paru-paru. Membedakan sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran darah disebut peredaran tertutup. Darah beredar melalui jalur saluran tertutup. Sistem peredaran getah bening disebut peredaran terbuka. Getah bening atau limfa. Pembuluh getah bening ujungnya terbuka sehingga emulsi lemak bisa. Menjelaskan kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan atau penyakit dan kelainan bawaan atau faktor genetis. Gangguan atau kelainan peredaran darah manusia dapat dikelompokkan menjadi kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Jelaskan teknologi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama, elektrokardiografi. Fungsinya untuk mengetahui gerakan jantung. Kedua, operasi bypass jantung. Fungsinya untuk pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah. Ketiga, pemindaian menggunakan radio. Melakukan praktek menghitung denyut nadi. Menghitung denyut nadi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama harus dalam keadaan santai, lalu hitunglah denyut nadi. Kedua, dalam keadaan aktivitas seperti berlari 2 menit lalu menghitung denyut nadi. Dan di situ akan kelihatan perbedaan denyut nadi pada saat santai dan aktivitas.